Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tren IT aplikasi mobile transportasi ojek online, Gojek. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Kurnia Handayani, Magister Komunikasi, selaku pengampu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Belina Maulidia Rohmah, NIM 202153055. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nanang Aris Setiawan, NIM saya 2021-53073. Perkenalkan, nama saya Ilham Arif Bianca dengan NIM 2021-079. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramawati, NIM 2021-53066. Nama saya Serga Julian Paditia dengan NIM 2021-53053. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah pertama, pengertian dari mobile application, yang kedua, manfaat dan keunggulan mobile application, yang ketiga, metode dalam penerapan mobile application dalam Gojek, yang keempat, hasil observasi dan kesimpulan mobile application. Pengertian mobile application. Mobile application merupakan perangkat lunak berupa aplikasi yang dikembangkan menggunakan program komputerisasi untuk disematkan perangkat mobile seperti ponsel, tablet, jam tangan digital. Awal kemunculan mobile application ini tepatnya sekitar tahun 2009. Mobile application di masa kini banyak dikenal sebagai aplikasi smartphone yang rancangannya didukung dengan pemrograman yang elit. Mobile application yang sudah dirakit dengan sempurna biasanya akan diupload di situs khusus yang berisi sekumpulan aplikasi mobile. Misal, untuk smartphone Android bisa mengunduh mobile application di Play Store yang dimiliki oleh pihak Google Corporation. Selanjutnya, Mbak Dwi Rahma. Manfaat dari mobile application. Mobile application pada awalnya dibuat sebagai sarana penyalur informasi sehari-hari. Namun, karena banyaknya sektor yang menggunakan mobile application, maka fungsi dan manfaat yang dapat dinikmati pun dapat berbeda-beda. Yang pertama yaitu sebagai sarana penyebar informasi. Aplikasi mobile yang paling utama adalah dikembangkan sebagai media informasi, baik informasi sekitar hingga dunia. Penyebaran informasi ini bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya aplikasi mobile yang dirancang secara website. Contoh aplikasi yang dikembangkan adalah portal berita, majalah elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua, membangun brand perusahaan lewat mobile application. Bagi yang baru merintis perusahaan, bisa mulai mengembangkan brand yang didirikannya dengan menggunakan mobile application. Contohnya adalah aplikasi perbankan, aplikasi supermarket, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, memudahkan pekerjaan manusia. Mobile application memiliki manfaat yang lebih untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Banyak dikembangkannya aplikasi oleh para developer dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk mengumpulkan resep masakan, mencatat keuangan, menyalurkan hobi, hingga untuk menjual produk-produk dagangan. Yang keempat, menjalin komunikasi jarak jauh. Manfaat yang bisa kita temukan pada pengembangan mobile application yakni dapat menjalin komunikasi antar sesama, baik itu jarak dekat maupun jangkauan yang luas. Hal ini bisa dilihat dengan aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan proses bisnis. Ketika Anda bekerja, mobile application dapat berguna untuk bisa meningkatkan proses bisnis yang sedang Anda jalani. Misalnya seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keunggulan dari mobile application. Selain adanya manfaat yang bisa dinikmati pengguna, mobile application juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki tampilan awal atau user interface atau UI yang menarik. Tampilan UI bisa dirancang dengan desain
layout, tema, dan ikon yang menarik, yang mana biasanya disesuaikan dengan bidang aplikasi tersebut. Yang kedua, pengembangan aplikasi tidak semua bisa diakses dengan internet saja. Banyak aplikasi yang bisa diakses tanpa menggunakan internet atau dalam keadaan offline. Salah satunya adalah aplikasi game. Yang ketiga, mobile application bisa diakses kapanpun tanpa batas waktu selama 24 jam. Penggunaan bisa diakses mobile application dengan lancar melalui perangkat mobil yang dimiliki. Silakan Ilham. Metode pengembangan mobile application. 1. Wireless development. Metode ini memiliki 8 tahapan dalam pengembangan mobile application, yaitu 1. Perencanaan. Tahapan perencanaan aktivitas yang dilakukan adalah menetapkan ruang lingkup dari perangkat lunak. Kedua, analisis pengguna. Tahapan ini peneliti melakukan analisis pengguna, perangkat lunak, dan lingkungan tempat operasinya. Ketiga, analisis skenario. Tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan perangkat lunak konvensional. Keempat, desain arsitektur. Tahapan ini berkaitan dengan keseluruhan arsitektur atau struktur dari perangkat lunak, baik secara pengesahan maupun antarmuka. Kelima, implementasi. Pada tahapan ini, pekerjaan yang dilakukan adalah menerjemahkan hasil desain ke dalam bentuk pengkodean tool yang digunakan untuk membangun perangkat lunak. Ini adalah Ellipse dan basis data MySQL. Keenam, pengujian. Tahapan ini dilakukan pengujian perangkat lunak. 7, penyebaran. Tahapan ini dilakukan publikasi perangkat lunak yang telah dilakukan pengujian. 8, evaluasi pelanggan dan pemeliharaan. Tahapan ini peneliti melakukan evaluasi dan pemeliharaan setelah perangkat lunak telah dipublikasikan. 2. Metode pengembangan mobile application. 2. Development Lifecycle Model MADLC. Metode ini memiliki 7 tahapan, diantaranya yaitu 1. Identification Phase. Fase ini memiliki tujuan utama mendapatkan ide baru dengan cara melakukan brainstorming. Kedua, Design Phase. Fase ini melakukan penerjemahan ide awal menjadi desain storyboard untuk interaksi antarmuka pengguna. Ketiga, Development Phase. Fase ini dilakukan pengkodean berdasarkan hasil perancangan yang dilakukan pada fase desain. Keempat, Prototyping Phase. Fase ini dilakukan analisis untuk masing-masing hasil pengkodean berupa fungsional prototipe. Kelima, Testing Phase. Fase ini adalah salah satu tahapan penting dari setiap pengembangan perangkat lunak. Keenam, Development Phase. Fase ini merupakan tahap akhir dari proses pengembangan. Ketujuh, Maintenance Phase. Pemeliharaan adalah tahapan akhir dari proses pengembangan. Silakan Nanang. Yang ketiga adalah mobile development. Mobile development metode ini memiliki 5 tahapan pengerjaan, yaitu yang pertama, explore. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan dan penyusunan rencana terhadap proyek yang telah dikerjakan. Tahapan ini juga dilakukan strukturisasi fondasi pengembangan perangkat lunak mobile. Yang kedua, initiate. Pada tahapan ini adalah pengimplementasian dari perencanaan berdasarkan semua kebutuhan fungsional pada perangkat lunak mobile yang dilakukan secara interaktif dan bertingkat. Yang keempat, stabilis. Pada tahapan ini dilakukan penyatuan subkomponen aplikasi yang telah dibangun menjadi satu kesatuan perangkat lunak mobile yang dilakukan secara interaktif dan bertingkat. Yang kelima, sistem test and fix. Pada tahapan ini dilakukan pengujian dan perbaikan jika terdapat kesalahan.
penerapan mobil aplikasi dalam Gojek. Dalam memberikan pelayanan transportasi umum pada masyarakat Indonesia, Gojek menggunakan berbagai teknologi sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Dan berikut ini merupakan teknologi informasi yang digunakan oleh Gojek. Yang pertama, teknologi database, yaitu merupakan aplikasi yang memungkinkan perusahaan Gojek untuk mengakses informasi, menjalankan kegiatan bisnis, dan berinteraksi pada konsumen. Contoh di aplikasi Gojek adalah fitur Google Maps dan Google Plus. Yang kedua, sistem e-commerce. Walaupun sistem ini biasa digunakan di aplikasi toko online, tetapi Gojek juga membutuhkan karena terdapat beberapa layanan di aplikasi Gojek yang memerlukan bantuan sistem e-commerce ini yang agar bisa dikerjakan. Contoh di aplikasi Gojek adalah instan kurir, transport, food delivery, dan shopping. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem ini hanya bertugas dalam pemrosesan suatu data dan mengubah data itu menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemecahan masalah, strategi, dan biaya layanan. Gojek membutuhkan sistem informasi manajemen ini karena sistem ini dapat menjamin kalau seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar, seperti proses bisnis dan operasional, pengembalian keputusan, dan keunggulan strategi dalam persaingan. Dari 3 teknologi sistem informasi yang digunakan oleh Gojek, di atas bisa disebut juga dengan teknologi end user. Teknologi end user adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perancangannya. Terima kasih. Silakan, Erga. Observasi aplikasi Gojek. Tampilan aplikasi Gojek memberikan fasilitas pada para penggunanya untuk memilih sejumlah layanan yang sering digunakan atau diakses menjadi layanan favorit. Pada layar utama bagian atas aplikasi Gojek dilengkapi dengan area untuk melakukan pencarian dan ikon promo. Pada area kedua tertera yang pertama informasi satu profil, yang kedua bayar, yang ketiga promo, yang keempat isi saldo. Kesimpulan, tren IT aplikasi mobil transportasi online Gojek, kami dapat menyimpulkan bahwa mobil aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk berjalan pada ponsel atau tablet atau jam tangan. Dan manfaat terbesar mobil aplikasi adalah perusahaan bisa memberikan semua informasi yang ingin disampaikan kepada pelanggan, termasuk penjualan dan promosi khusus. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.